Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinopia dari SMA Negeri 2 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Izinkan saya di sini akan membagikan praktik baik saya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Palembang. Setiap peserta didik yang berada di SMA Negeri 2 Palembang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Setiap siswa mempunyai minat, bakat, serta gaya belajar yang unik. Sebagai guru, kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sebelum pembelajaran dimulai, pertama-tama saya memberikan asesmen awal pembelajaran terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik serta mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan saya ajarkan. Lalu tahap kedua, saya melakukan identifikasi gaya belajar siswa dengan menanyakan kepada guru bimbingan konseling yang sebelumnya sudah dilakukan tes minat dan bakat peserta didik. Sebagian besar siswa di kelas 10-6 memiliki gaya belajar visual sebanyak 20 siswa atau sebesar 61%, 6 orang dengan gaya belajar auditori atau sebesar 23%, dan 5 orang lagi dengan gaya belajar kinestetik atau sebesar 18%. Selanjutnya, untuk siswa dengan gaya belajar visual, saya bagi lagi ke dalam 3 kelompok dengan memperhatikan hasil asesmen kognitif di awal pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya dengan kemampuan yang heterogen. Untuk kelompok auditori dan kelompok kinestetik terdiri dari masing-masing hanya satu kelompok. Pertama-tama, pembelajaran dibuka dengan mengucapkan salam, dilanjutkan mengecek kehadiran peserta didik dan melakukan doa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, guru menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik setelah melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Agar pembelajaran yang saya lakukan bermakna, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana siswa langsung diajak untuk mengaitkan situasi dunia nyata dengan materi yang akan saya ajarkan. Pada fase ini, guru memberikan orientasi masalah berupa pertanyaan pemantik terkait dunia nyata dalam aplikasi fungsi kuadrat dan kehidupan sehari-hari. Di sini, guru menampilkan tayangan berupa jembatan yang berbentuk melengkung ke bawah seperti grafik fungsi kuadrat. Nah, tidak hanya satu, saya juga memberikan gambar-gambar yang lain yang dapat peserta didik temukan di lingkungan sekitar mereka. Nah, pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk merangsang peserta didik agar mereka tertantang dan lebih tertarik lagi dengan materi yang akan kita ajarkan. Menyamburkan air dari mulutnya, kira-kira bentuknya apa ini? Pada pembelajaran ini, siswa terlihat lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mereka sangat semangat untuk menjawab pertanyaan pemantik yang saya berikan di kelas. Selanjutnya, guru memberikan materi pembelajaran terkait langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama dengan menggunakan tabel nilai, kemudian yang kedua dengan menggunakan sketsa, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, lalu menentukan titik puncak dan titik bantu. Sebelum peserta didik diberikan LKPD, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk diberikan tugas sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk gaya belajar visual diberikan scan barcode, kemudian yang di dalamnya ada LKPD yang berisi gambar dan masalah yang akan diselesaikan. Kelompok auditori diberikan video pembelajaran untuk mereka dengarkan. Untuk kelompok visual, mereka diberikan penugasan melalui scan barcode, di mana di dalamnya terdapat lembar kerja peserta didik yang memuat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka jawab. Apa isinya? Oke, LKPD yang isinya ada gambar-gambar, nak ya. Sudah masuk, coba.
Selanjutnya kelompok auditori yaitu kelompok 4, saya memberikan materi melalui video pembelajaran yang sudah saya siapkan dan mereka bisa menonton dan mendengarkan. Untuk kelompok kinestetik saya berikan APD, kemudian mereka akan maju ke depan untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini mereka mengerjakan soal yang ada di LKPD dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian mereka menggambar dan menentukan kesimpulan yang didapat dari gambar tersebut. Selanjutnya untuk kelompok visual mereka mengerjakan LKPD. Di dalamnya ada soal cerita dilengkapi dengan gambar-gambar dan mereka bisa menggambarnya melalui langkah-langkah yang sudah diberikan. Sementara untuk kelompok auditori mereka sedang menonton video pembelajaran dan sedang bertanya terkait apa yang sudah mereka dengar dan mereka lihat di video tersebut. Ada yang punya Mister? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah perwakilan dari kelompok 2 visual. Saya Febriana. Sementara untuk kelompok visual menjelaskan langkah-langkah 0 ke 1, 1 ke 4, untuk 3 ke 16. Sehingga terbentuklah jika A positif, kurva terbuka ke atas. Sementara dari kelompok kinestetik melakukan konfirmasi kepada kelompok visual. Berikutnya penampilan dari kelompok kinestetik yang akan menampilkan gambar grafik dengan menggunakan GeoGebra. Terbuka ke atas. Jika A negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Bisa kita lihat dari gambar. Untuk A-nya negatif atau kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Saya Nur Azara, perkenalkan nama saya Fiona Walita. Kelompok kinestetik menjelaskan tentang menggambar grafik melalui sketsa, yaitu dengan menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik puncak dan titik bantu. Terlihat jelas bahwa grafik yang mereka gambar yaitu grafik terbuka ke atas dengan A positif. Ucapkan terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah berani tampil dan menampilkan karya terbaiknya. Sekarang waktunya kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tadi untuk menggambar grafik ada cara tiga ya. Yang pertama tadi dengan menggunakan tabel. Ketiga apa tadi? Nur? Dengan sketsa. Kalau hanya positif apa yang akan terjadi pada grafiknya? Kurvanya terbuka ke atas. Kalau hanya negatif, kurvanya terbuka ke bawah. Oke. Jangan lupa untuk minggu selanjutnya Pelajari pada pertemuan selanjutnya isi refleksinya di Google Form sekarang. melalui Google Form, di mana mereka akan mengisikan tentang perasaan dan apa yang telah mereka dapatkan pada hari ini serta saran yang mereka berikan untuk pembelajaran selanjutnya.